Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga Allah berkenankan kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita untuk memperbaiki keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita. Karena kita tahu bahwa tidak ada perkara yang paling bermanfaat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan bekal ketakwaan. Maka orang yang paling beruntung di hari itu adalah orang yang paling bertakwanya. Ya, makanya Allah pernah berfirman dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian, kumpulkan bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak sekalian, kemudahan dari Allah berupa kita bisa berkumpul dalam rangka kita untuk saling mengingatkan, memberikan nasihat. Ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyil muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas di dalam Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang mana di dalam bab ini, Kitabul Jami' ini, beliau menyebutkan bab yang pertama adalah tentang babul adab. Bab tentang masalah adab. Sudah jelaskan bagaimana adab kita sesama muslim, adab kita ketika makan, ya, adab kita ketika ketemu sesama muslim. Sudah disebutkan. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau menyinggung beberapa hal yang menjelaskan seputar masalah pakaian. Ya, menjelaskan seputar masalah pakaian. Islam adalah agama yang menyeluruh. Semua sisi kehidupan manusia itu ada aturan dalam Islam. Maka tentunya berpakaian pun ini perkara yang sangat penting. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Allah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair." Allah berfirman, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, qad anzalna 'alaikum libasan, sungguh kami telah menurunkan atas kalian pakaian. Perhatikan, jadi Allah menurunkan kepada manusia pakaian. Maksudnya apanya? Bahan-bahannya. Ya, manusia dengan akal pikiran dimilikinya berpikir. Mereka kalau zaman dulu, napa Pak? Goni, gitu Bang. Pakaiannya masih primitif, goni. Lama-lama berkembang. Ya, ada kulit hewan dijadikan pakaian. Ya, lama-lama dari kapas dan seterusnya. Yang fungsinya kata Allah bahwa pakaian ini adalah yuwari sawatikum, untuk menutup aurat-aurat kalian. Warisha, dan sekaligus sebagai apa? Perhiasan. Jadi pakaian disebutkan ada dua fungsi. Apa yang pertama? Fungsinya adalah menutup aurat. Maka di sini bedanya antara apa? Manusia beriman dengan hewan. Ini berpakaian, ya. Semahal-mahalnya kambing, ini Bang, orang tahu nganggo katok. Gitu ya. Tapi manusia mereka malu Pak ya. Kalau nggak pakai pakaian malu mereka. Itu jadi fitrahnya manusia. Fitrah manusia memiliki apa? Sifat malu. Nah, tapi Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu yang terbaiknya. Apa maksudnya?
apakah baju koko orang bilang takwa? Bukan Bapak sekalian. Yang namanya takwa itu yaitu kita berhias diri dengan apa? Dengan amal-amal ketaatan, dengan amal-amal soleh, dan kita meninggalkan kemaksiatan. Itu perhiasan manusia, perhiasan orang beriman yang paling bagusnya adalah apa? Berhias dengan amal soleh. Nah sekarang apalah artinya? Ya, apalah artinya? Ada orang mungkin bajunya bagus, ya, masya Allah serba mahal. Pokoknya kalau beli nggak bermerek, minimal nasional atau standar internasional nggak level, dia bang. Coba, serba bagus pakaiannya, tapi tutur katanya kasar, tutur katanya jelek, ya, perbuatannya tidak mencerminkan kebaikan. Apa orang kemudian simpati, pengen dekat sama dia? Ya tidak. Ya, kenapa? Karena dia berpakaian dengan bagusnya pakaian secara fisik, sedangkan pakaian ketakwaan tidak ada pada diri-diri mereka. Ya masya Allah ya. Maka luar biasa Bapak sekalian, bahwa pakaian itu memang Allah menjadikan sebagai apa? Penutup aurat dan perhiasan. Tapi perhiasan manusia yang terbaik adalah apa? Perhiasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak sekalian, bahwa seorang muslim hukumnya adalah wajib untuk menutup aurat. Kapan itu? Kata para ulama, baik kita bersama dengan banyak orang maupun ketika kita sendirian. Ya, nutup aurat lebih baik. Sebagaimana hal ini diterangkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan selainnya. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi yang bernama Hakim ibn Hizam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Ya Rasul, aurat-aurat kami mana yang harus kita tutupi dan mana yang boleh untuk kita biarkan, nggak ditutup. Maka Rasul mengatakan, ihfad aurataka illa min zaujika illa min zaujatika au ma malakat yaminuk. Rasul mengatakan, jagalah auratmu kecuali untuk istrimu dan budak-budak yang engkau miliki. Jadi hukum asal kita wajib menutup aurat kecuali kepada istri atau kepada budak yang kita miliki. Bagaimana kalau kepada anak-anak kita? Tetap wajib menutup aurat kecuali aurat yang memang umum untuk dibuka. Gitu ya. Lanjut. Kemudian kata para sahabat, qultu fa idza kana al-qaum ba'duhum fi ba'd, ya Rasul, bagaimana kalau mereka itu sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Maka Rasul menjawab, in istata'ta alla yaraha ahadun fala yuriyannaha. Jika engkau mampu untuk tidak memperlihatkan auratmu kepada seorang pun, maka jangan engkau perlihatkan auratmu. Perhatikan ya. Iya. Jadi maka bertanya lagi, fakultu fa in kana ahaduna khalian. Rasul, bagaimana kalau kita sendirian? Maka Rasul mengatakan, fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu an yustahya minhu. Maka Allah lebih berhak untuk kita dia malu kepadanya. Apa maknanya di situ? Maknanya bahwa walaupun kita seorang diri itu jangan kemudian bergampangan membuka aurat. Contoh, ya mentang-mentang di rumah nggak ada orang, nggak pakai baju Pak di rumah Pak, keliling sana sini ya. Ya, lah pas kemudian ada paket masuklah, ketahuan kita Pak. Gitu maksudnya. Ketika tidak ada hajat. Tetapi kata para ulama, ketika kita membuka auratnya dalam kondisi hajat itu, jadi walaupun di rumah Pak, itu tetap disyariatkan untuk aurat Pak. Walaupun kita sendirian, kita malu kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kenapa kita membuka aurat nggak ada hajat gitu loh Pak, ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan seperti kita mandi, karena ada perlu Pak ya, biar bersih sempurna, kita ganti pakaian gitu. Sebagaimana hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang siapa? Kisah Nabi Musa alaihissalam.
Ini diterangkan Allah dalam Al-Quran dan Rasul menerangkan dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi kisahnya Bapak sekalian, dulu di antara kebiasaan umatnya Nabi Musa, Bani Israel, mereka kalau mandi bareng-bareng Pak, nang kali renang bareng banget gitu Pak. Biasa itu. Mereka telanjang bulat biasa gitu. Itu sudah menjadi apa? Lumrah dan menjadi adat yang buruk dari umatnya Nabi Musa. Maka di negeri itu, di kampung itu semua udah biasa, kecuali satu orang, Nabi Musa alaihissalam. Masa Nabi adusnya budak gitu ya. Beliau malu kan gitu. Nah, akhirnya apa? Dasar masyarakat ya, orang-orang jahil. Mereka bikin apa? Bikin gosip. Coba Nabi digosipi Pak. Apa gosipnya? Lah, ini paling Musa ini nggak mandi bareng kami. Paling dia ada sesuatu pada kemaluannya gitu. Jadi orang bikin gosip coba. Nabi digosipi coba. Makanya kalau kita digosipi orang lah biasa itu. Nabi Musa saja tidak lepas dari gosipnya manusia. Nah, suatu ketika ya Rasul menjelaskan kepada sekalian. Nabi Musa alaihissalam melihat sungai sepi nggak ada orang. Beliau mandi Pak. Lepas pakaiannya, taruh di atas batu. Seger Pak. Mandi ya, mumpung kosong kali mandi. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi Pak, apa namanya, batu yang ditaruh padanya bajunya kabur, lari Pak. Kok bisa ya? Dengan izin Allah, bajunya lari, dikejar sama Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, thawbi hajar, bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Batunya nggak mau berhenti, dikejar sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketahuan, kedapatan, dipukul sama Musa alaihissalam. Benyok nih Pak. Napa nih batu nih Pak. Nah, begitu Nabi Musa lari mengejar batu itu, ternyata Pak, Bani Israel lihat Musa tidak berpakaian, gitu kan? Oh, ternyata Musa normal juga ya gitu Pak. Itu Nabi Musa alaihi marah, beliau mukul batu tadi itu. Masya Allah. Ini karena memang apa? Allah berikan Nabi Musa alaihissalam kekuatan yang luar biasa. Makanya pernah ada temannya Musa ini lagi dikejar-kejar sama musuhnya ini. Musa, saya tolong ini, saya dikejar orang itu. Bagaimana itu? Musa datang, fastaghothahu alladzi min syi'atihi. Ya, akhirnya apa? Dipukul sama Musa orang tadi. Sekali pukulan langsung mati Pak. Masya Allah niku. Lawang batu saja kempot, apa maning sirah menungsa. Nabi Musa alaihissalam itu Pak. Nah, yang kita ambil di sini Bapak sekalian, yang kita ambil di situ bagaimana? Nabi Musa alaihissalam beliau mandi dengan melapaskan pakaian. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya beliau membuat bab tentang apa? Bab ghusli uryan. Bab tentang hukum orang yang mandi apa? Telanjang. Beliau apa? Kemudian menyebutkan tentang kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam yang beliau mandi dengan telanjang. Jadi Bapak sekalian, apa kesimpulannya? Bahwa telanjang bulat itu hukum asalnya tidak boleh selama tidak ada keperluan. Ya tadi gambarannya di rumah mumpung gak ada orang, Masya Allah Pak, jalan ke dapur, ke ruang tengah, ruang tamu, nggak pakai apa-apa coba, ya kebangetan Pak ya. Ya itu nggak layak seperti itu. Tapi kalau ada hajah misalkan ya, kita mandi, itu ada keperluan, maka tidak mengapa. Ini Pak. Jadi di dalam Islam secara hukum asal pakaian itu boleh Pak. Pakaian itu perkara duniawi, hukum asalnya adalah boleh. Silahkan. Kita mau pakaian ya seperti apa boleh ya, selama ada beberapa ketentuan yang tidak menyelisihi syariat. Seperti bagi laki-laki tidak boleh memakai sutra. Ini dilarang khusus bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan boleh. Ya, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang mana beliau pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Janganlah kalian memakai pakaian terbikin dari sutra. Kenapa? Karena barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, ya, maka dia tidak akan memakainya kelak pada hari kiamat. Ya, apa makna di situ? Kata para ulama, kalau dia belum bertobat, maka nanti di surga dia tidak mendapatkan pakaian sutra. Gitu ya.
Nih, kenapa? Dia tergesa-gesa, Pak. Dari sutra itu pakaian penduduk surga. Di dunia ini nggak boleh. Ya, bagi laki-laki. Nggak boleh, Pak. Nah, makanya para ulama mengatakan man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan kebalikannya. Tuh. Jadi sutra itu bukan di dunia, tapi di mana? Di hari kiamat kelak. Nah, gitu ya. Adapun kalau untuk perempuan itu diperbolehkan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nasai dan Tirmidzi, Rasul pernah mengatakan uhilla dzahabu wal hariru lil inathi min ummati wa hurrima ala dzukurina. Dihalalkan emas dan sutra bagi kaum wanita dari umatku, wa hurrima ala dzukuriha, dan diharamkan bagi laki-lakinya. Gitu, Pak. Jadi kalau sutra itu kalau perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Demikian juga emas. Laki-laki tidak boleh pakai emas, perempuan boleh. Kenapa? Karena perempuan itu memang dipakai untuk berhias, karena hikmahnya gitu. Lah laki-laki orang perlu berhias, nggih. Kupingnya dibolongi nganggo anting-anting, ya lucu banget. Masya Allah gitu, Pak ya. Iya, ini tentang apa? Tentang pakaian. Kecuali Bapak sekalian, kalau sutra yang kita pakai itu tidak lebih dari 4 jari, Pak. Jadi sutra masih ada kebolehan selama apa? Tidak lebih dari 4 jari. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, ya, bahwasanya dikatakan anna Rasulullah SAW naha an lubusil halir illa hakada. Kata para sahabat, sesungguhnya Rasulullah, beliau melarang lelaki memakai sutra kecuali ukuran segini. Kemudian rafa'alana Rasulullah yadaihi al-wusta was-sababah wa dhamahuma. Yaitu Rasulullah kemudian mengangkat kedua jarinya, kedua jari tangannya, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Kemudian beliau gabungkan seperti ini. Kecuali segini, Pak. Segini. Baik segini satu tempat atau bahan segini dipotong-potong, ini untuk list sini gitu ya, atau mungkin taruh di sini biar kayak bintang 5 misalkan, itu boleh. Yang penting tidak lebih dari 4 jari. Rasul seperti ini gitu ya, 4 jari. Kurang dari ibadah itu boleh, lebih tidak boleh, Pak. Masya Allah. Kira-kira apa hikmahnya di situ? Hikmah Bapak sekalian adalah untuk menghilangkan apa? Kesombongan. Ya, itu karena pakaian mahal, pakaian mewah. Maka orang-orang beriman itu adalah apa? Orang yang menampakkan tawadhu, ya, tidak sombong, tidak berlebihan, kan gitu ya. Iya. Dan dikecualikan lagi sutra itu boleh dipakai ketika ada keperluan untuk berobat. Orang penyakit gatal, Pak. Laki-laki punya penyakit gatal. Nah, kalau sutra itu sifatnya dingin, dipakai dingin sehingga apa? Nggak keringetan, nggak gatal. Kan gitu, Pak. Orang kalau kena penyakit gatal, kena keringet, waduh. Wes, oke. Nah, makanya sutra itu sifatnya dingin. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf beliau sakit gatal, maka apa kata para sahabat? Kata Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi lubsil harir li hikkatin ka'anat bihima. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan juga Zubair bin Awam untuk apa? Memakai sutra. Kenapa? Karena keduanya sedang apa? Terjangkit penyakit gatal. Gitu, nggih? Boleh itu. Nah, itu cuman itu. Ada keperluan. Kalau udah sembuh ya sudah, ditinggalkan. Janganlah tanggung sebulan maningnya arep badan gitu. Nggak boleh, Pak. Jadi kapan sembuh maka sudah tidak diperbolehkan kembali. Iya. Bagaimana kalau kemudian sutra itu kita pakai bukan di pakaian, ya, tapi kemudian apa?
dipakai untuk tempat duduk, untuk sajadah, okay? Atau untuk apa spray misalkan ya, atau sarung bantal. Ini pun tidak diperbolehkan. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim ya, bahwa Hudzaifah bin Yaman beliau pernah mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashriba fi aniyati dhahabi wal fiddah. Rasul melarang kami, satu, minum dari gelas emas dan gelas perak. Itu ya. Jadi sekaya-kayanya orang nggak boleh pakai gelas terbikin dari emas atau perak. Masya Allah, Bang. Wa an na'kula fiyah, dan kita juga tidak boleh makan dari piring emas atau perak. Wa an lubsil hariri wa dibaj wa an najlis alai, dan juga Rasul melarang kami untuk memakai baju sutra dan duduk di atas kain terbikin dari sutra tadi. Tuh, nggak boleh untuk tempat duduk. Rasul mengatakan, huwa lahu fid dunya walana fil akhirah. Sutra itu adalah bagi mereka orang-orang kafir di dunia ini dan untuk kita nanti di surga di hari kiamat. Ini memang apa? Pakaiannya, tempat duduknya siapa? Penduduk di surga, bukan di dunia. Ya, bukan di dunia ini. Makanya sabar Bapak sekalian, ya. Kita kalau nyari surga itu sabar. Ya, ini diantara yang dikhususkan untuk orang-orang beriman di surga nanti. Ini Bapak sekalian. Kemudian bahwa kita kembali kepada ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar di sini beliau menjelaskan beberapa adab ketika berpakaian, di antaranya ketika pakai sendal. Ya, Al-Hafidz mengatakan, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini di antara adab berpakaian, yaitu apa? Kita memakai pakaian dari sebelah kanan. Beliau mengatakan, indan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal wal takunil yumna awaluha tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, falyabda bil yamin, maka dahulukan yang kanan. Masya Allah, Pak. Ini ya, pakai sendal dahulukan yang kanan. Itu di antara perintah Nabi. Wa idza naza'a falyabda bishimal, dan jika kalian melepas sendal, bagaimana? Dahulukan yang kiri. Pakai dahulukan kanan, lepas dahulukan yang kiri. Wal takunil yumna awwaluha tun'al, maka kanan itu adalah yang pertama kali ketika dipakai, wa akhiruhuma tunza'u, dan yang paling terakhir ketika dilepas. Ini diantara adab Nabi Bapak sekalian. Karena memang Nabi SAW beliau sangat menyukai ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, yang suci, beliau mendahulukan yang kanan. Sampai kata Aisyah dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi wa fi sya'nihi kullihi. Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW beliau sangat menyukai tayamun, mendahulukan yang kanan. Satu, ketika ketika tana'ul, memakai sendal. Yang kedua, watarajul, ketika sisiran. Nah, dipakai nek sisiran main ganteng ke, Rasulullah kanan dulu, Pak. Kanan baru kiri gitu ya. Sisiran. Yang ketiga, watuhurihi, ketika beliau bersuci, baik berwudu, ya, mandi, dahulukan yang kanan. Jadi wudu, Pak, kanan dulu nggih. Kumur-kumur, cuci muka, kemudian habis itu tangan. Kanan dulu, Pak. Tangan berapa kali? 3 kali. 1 sudah,
selesai kanan lagi 2, 3. Kanan kiri, bukan gitu Pak. Jadi kanan dulu gitu ya. Kanan dulu 3 kali, selesai baru apa? Pindah ke tangan kiri. Demikian juga kaki. Kaki kanan dulu sampai 3 kali, selesai sempurna pindah ke kiri. Sebagian kaum muslimin apa wudu nih kanan kiri. Enggak seperti itu gitu ya. Wa tuhurihi. Dan yang keempat kata Aisyah, wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusan. Jadi kata para ulama, maksudnya adalah dalam segala urusan yang baik dan mulia serta bersih. Seperti masuk masjid, dahulukan kanan. Ketika salaman. Ketika makan sudah dijelaskan, belah itu wajib pakai tangan kanan, wajib hukumnya. Ya, salaman. Kira-kira Pak, jenengan salaman kondangan sing tuan rumai salamani tangan kiwa, bisa kabur sudah kondangan ya Pak. Itu karena perkara yang mulia kanan. Kita ngambil sesuatu, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Ya, dan Rasul menggunakan yang kiri kapan? Dalam perkara-perkara yang kebalikannya, kotor, seperti masuk ke kamar mandi, membersihkan kotoran. Dan nek ngupil Pak Ustadz, saya niki ngupil ke bersih nopo kotor niku Pak? Kotor nggih. Berarti ngupil nopo tangan kiwa kowe. Hati-hati, tangan bar mangan sambel ki lah delek beris temen irunge. Oh, turahan sambel niku Pak. Nah, gitu ya. Lah pripun kalau kemudian kita sikat gigi? Nah, ini Pak. Bagaimana kalau kita sikat gigi nih? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau merinci Pak. Kita sikat gigi atau pakai siwak, mana afdol, kanan atau kiri? Nah, itu ya. Ustaz, itu kan kotor, berarti kiri. Tapi Rasulullah terkadang beliau melakukan siwak dalam kondisi mulut bersih, nggak kotor. Nah, maka kata beliau bahwa ketika bersiwak dalam keadaan mulut itu kotor, disunahkan pakai tangan kiri. Kenapa? Membersihkan kotoran. Tapi kalau dalam kondisi mulut kita bersih, pakai tangan kanan. Loh, memang Rasulullah ketika bersiwak, iya Bapak sekalian. Sampai Rasul pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati bisiwaki la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Andaikan aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk apa? Bersiwak setiap kali mau sholat Pak. Itu andaikan Rasul tidak khawatir memberatkan umatnya, maka apa? Mau sholat perintahkan siwak. Bahkan Aisyah pernah ditanya, Aisyah, apa yang Rasul lakukan ketika beliau masuk rumah? Ternyata apa? Sebelum masuk rumah Rasulullah siap dengan siwaknya. Apa kira-kira fungsinya? Fungsinya adalah agar beliau mendatangi istri dan anak-anaknya dalam kondisi apa? Mulutnya bersih dan tidak bau. Ini bagaimana ya? Rasulullah mengajarkan apa? Kesucian, kebersihan. Ya, apalagi di hadapan istri. Ini tuh Pak ya. Dan Rasul itu orang yang paling suka dengan apa? Selain bersiwak, beliau paling suka memakai wangi-wangian. Ya tadi karena ya, jangan sampai kemudian ya kita ini mengganggu orang lain dari apa? Dari bau badan kita. Ini Pak ya. Nah ini. Jadi tentang pakai sendal. Yang afdal yang Rasul ajarkan adalah apa? Adalah mendahulukan yang kanan, memakai dan melepas yang kiri. Bapak sekalian, di antara adab Islami dalam berpakaian pakai sendal itu yaitu kita tidak boleh berjalan menggunakan satu sendal. Gitu ya. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul mengatakan la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kata Rasul, janganlah salah seorang di antara kalian ya memakai sendal cuma satu. Kalau mau pakai semua, kalau lepas semua, coba. Gitu ya. Kenapa alasannya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, disebutkan dalam hadis yang lain, itu adalah cara memakai sendalnya setan. Jadi setan itu punya cara khusus Pak. Pakai sendal apa? Satu.
tangkling gitu ya. Satu. Yang kedua tentunya tidak bagus. Apa maning harus sepatu dhuwur niku, Pak. Oh, jadi sepatu satu pakai, satu nggak pakai. Oh, twing gitu Pak ya. Lucu nih pol nih Pak ya. Kan gitu. Ini ada alasan. Apakah larangan ini mutlak? Jadi Bapak sekalian, ini larangan yaitu apa? Ketika memang tidak ada keperluan. Karena apa? Aisyah radhiyallahu anha beliau pernah mengatakan suatu ketika sendal Rasulullah itu putus, Pak. Salah satu sendal Rasul putus. Terus bagaimana? Rasul angkat yang putus sendalnya itu dan pakai satu sendal. Kemudian apa? Jalan sampai beliau benerin, ngambil tali kembali sendal beliau. Masya Allah. Rasulullah orang yang paling mulia sendali copot di napa Pak? Dibeneraken. Nek kula panjenengan dibuang bae wis. Gitu Pak ya. Coba artinya apa? Rasulullah betul-betul bahwa harta itu tidak terbuang dengan sia-sia. Insyaallah ya. Karena membuang harta termasuk mubadzir yang Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, dan janganlah kalian melakukan mubadzir. Apa mubadzir itu? Membuang-buang harta. Termasuk masih bisa dipakai, mau dibenerin dulu, disol langsung sendal baru 2 hari warna naik pusam, buang kadang-kadang ya. Kenapa nggak disedekahkan? Nah, Allah mengatakan jangan berbuat mubadzir, karena mubadzir itu adalah temannya syaitan. Maka Umar bin Khattab Bapak sekalian, di antara hal yang bisa kita ambil dari akhlak beliau, Umar ketika menjadi khalifah, Pak, beliau selalu punya pakaian cuma 2, ya, cuma 2. Jadi satu dipakai, satu dicuci. Ya, nanti kering, yang ini lepas. Cara wong grendeng ngomongin Mbah Ringgo, dikumbah kering denggo. Itu okay? Jadi muter. Kapan Umar bisa beli baju baru? Bagaimana? Baju yang pertama dibeli disedekahkan kepada orang lain. Diberikan kepada orang lain. Berarti pinten malih Pak? Bajunya 2. Nah, begitu dapat rezeki lagi, beli lagi, yang paling lama diberikan kepada orang lain. Ini kok khalifah Bapak sekalian, luar biasa ya. Nah, karena apa? Saking menjaganya beliau untuk apa? Untuk tidak melakukan mubadzir. Karena mubadzir itu kata Allah adalah temannya syaitan. Nah, kemudian Bapak sekalian, yang berikutnya, di antara pakaian yang tidak boleh dipakai oleh seorang muslim adalah apa? Adalah pakaian syuhrah. Jadi pakaian yang jika dipakai itu bikin heboh, bikin semua orang pandangannya tertuju kepada orang tadi, Pak. Kelambi sing aneh-aneh, Pak. Contohnya nopo? Pakai baju sing nopo, Pak? Nah niku lah pokoknya sing niku lah ya. Pokoknya baju aneh-aneh sudah. Yang kalau kita lewat semua orang tertuju sama kita sudah. Ya. Dan tujuannya untuk kesombongan, itu nggak boleh. Misalkan kita beli baju, ya lebaran biasanya nih, lomba, lomba apa Pak? Lomba busana, gitu. Sholat Id, masya Allah, jangan lomba-lomba busana nih, mang kadang-kadang mereknya orang dicopot nih Pak, regane sih sana, ya. Ben pada ngerti. Nah, pakaian syuhrah tadi, jadi ketentuannya itu adalah pakaian yang tidak umum dengan kebiasaan masyarakat. Gitu ya. Nah, maka Pak Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya, Rasul mengatakan man labisa sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauba madzillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia ini, pakaian ketenaran di dunia ini, maka Allah akan memakaikan dia pada hari kiamat pakaian kehinaan. Coba kan? Jadi orang kalau belum saatnya di akhirat, di dunia jangan dilakukan. Pakai pakaian yang aneh-aneh itu banyak. Kadang-kadang pokoknya sekampung itu nggak ada orang baju seperti itu. Nah, dia sengaja bikin baju, ya, jahit baju yang aneh-aneh seperti itu. Ya, bikin orang tertuju pada dia. Itu syuhrah. Untuk kesombongan tidak boleh seperti itu. Nah,
Kemudian berikutnya di antara perkara yang dilarang di dalam berpakaian adalah apa? Yaitu pakaian lawan jenis. Seperti ana wong lanang nganggo rok. Nah, niku Pak ya. Rok niku enggak boleh itu. Itu termasuk apa? Termasuk dalam keumuman hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah Abu Hurairah mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana ar-rajula yalbasu lubsal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsar rajuli." Kata Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaknat. Siapa yang dilaknat? Seorang lelaki yang dia memakai pakaiannya perempuan. Nih zaman dulu nih Pak, zaman dulu nih Pak, kadang-kadang duwe anak nomor setunggal perempuan, nomor kali lanang. Ki bocah ngompol bayi niku, entong kelabine, akhirnya Pak, ini roke mbake ditinggalkan kadang-kadang. Gak boleh itu Pak ya, jangan itu Pak. Ya, ini bahaya nih. Saya ada satu kisah Pak ini ya. Zaman dulu saya sekolah Pak. Ini ada teman saya itu, dia kayak orang banci Pak. Jadi ngomongnya itu lenjeh itu Pak. Ternyata kata teman-temannya, ini dulu pas SMP perpisahan gitu ya. Kan ada pentas gitu Pak ya. Ini anak ini laki-laki betul itu. Dia akhirnya apa? Dia di pentas itu biar lucu, dia didandanin pakai baju perempuan, lenje-lenjian gitu. Begitu selesai perpisahan nggak hilang-hilang gitu, tangannya gitu terus jalannya gitu Pak. Perhatikan itu ya. Itu main-main tapi nggak boleh gitu. Ya candaan tidak boleh. Kenapa? Candaan melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan laknatnya Rasulullah. Ya, jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah melaknat seorang lelaki yang dia apa? Memakai pakaian perempuan, dan juga Rasulullah melaknat seorang perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Ustadz bagaimana maksudnya? Yaitu pakaian yang memang sudah ada kekhususan. Ya kalau misalkan laki-laki seperti ini Pak ya, lah perempuan pakai rok, ya pakai apa namanya baju panjang itu. Ya biasanya ada apa pita-pita. Masa wong lanang pita-pitaan gitu ya. Gitu kan jelas perbedaan. Ustadz bagaimana kalau sendal? Kalau sendal jepit mah ya lanang wadon ya lumrah mah swallow. Wah gitu Pak. Laki-laki perempuan bisa. Kan gitu. Tapi kalau misalkan sendal slop terus ada apa? Ada gambar Hello Kitty. Kira-kira apa yang diperuntukkan laki-laki? Tidak. Hello Kitty itu identik dengan perempuan. Makanya Aisyah dulu istri Nabi, beliau walaupun ke kamar mandi, ya, beliau tidak mau pakai sendal Rasulullah. Kenapa? Karena khawatir tadi bahwasanya Rasulullah melaknat siapa? Kaum wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ini Pak ya, Masya Allah, yang memakai pakaian laki-laki dilaknat oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ustadz apakah termasuk potongan rambut? Iya. Kalau potongan rambut itu ada ciri khas ya, laki-laki seperti itu, perempuan umumnya panjang kan gitu ya. Jangan kemudian laki-laki seperti perempuan. Maksudnya apa? Apa nggak boleh laki-laki panjang? Ya kalau panjangnya Rasulullah sampai ke pundak Pak. Tapi rambutnya panjang nganggo bando. Wong lanang jenenge sinten? Jenenge Ali. Mengpasar nganggo bando, gambar Hello Kitty. Lah ya. Nah itu kan berarti tasyabuh mereka itu, menyerupai lawan jenis. Tidak boleh seperti itu. Ya, Masya Allah. Ini. Kemudian Bapak sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini kemudian menjelaskan di antara adab pakaian untuk laki-laki. Dalam hadis dari Rasulullah bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan la yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyalaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang lelaki pada hari kiamat yang dia menjulurkan pakaiannya apa? Melebihi mata kaki karena sombong. Insyaallah sekali ini ya. Jadi Rasul menerangkan kepada kita di hari kiamat nanti Allah murka kepada siapa? Kepada orang yang mereka berpakaian tanpa menjulur pakaiannya melebihi mata kaki. Ya. Dan Rasul SAW ketika beliau berjalan di kota Madinah, jadi dikisahkan oleh sahabat yang bernama Ubaid ya bin Khalid
Muhari, ya, Al-Muharibi, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jadi Ubaid bin Khalid pernah mengatakan, baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi. Ketika aku berjalan di kota Madinah, tiba-tiba di belakangku ada seorang lelaki dan mengatakan, irfa izara fa innahu atqah. Ya, hei, angkatlah sarungmu, celanamu itu. Karena apa? Itu lebih bertakwa kepada Allah. Kata Ubaid bin Khalid. Kemudian apa? Beliau lihat ke belakang. Ternyata yang berbicara tadi siapa? Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, innama hiya burdatu malha ya Rasul. Ini adalah burdah, kain yang menjulur. Maka Rasul mengatakan, amalaka fi uswah. Bukankah saya ini sebagai contoh bagi engkau, teladan bagimu? Gitu ya. Fanadhartu faida isarahu ila nisfi saqaihi. Ternyata aku melihat orang tadi itu Rasulullah pakaiannya itu sampai ke setengah betisnya. Ini berarti Pak Rasulullah pakaiannya tidak melebihi mata kaki. Ini Bapak sekalian, ya. Jadi ini adalah dalil yang dipakai oleh kaum muslimin kenapa mereka berpakaian tidak melebihi mata kaki. Ini diantara hadisnya, yaitu Rasul mengatakan, la yanzurullahu ila man jara thawbahu khuyalaan. Iya. Ini Bapak sekalian, ya, diantara beberapa adab Islami bagi seorang yang berpakaian. Jadi Islam itu Masya Allah, hukum asalnya adalah pakaian itu boleh, kecuali pakaian-pakaian yang memang diterangkan dalam syariat itu dilarang dalam syariat. Seperti tadi, seorang yang berpakaian, laki-laki pakai sutra. Yang kedua, pakaian yang syuhrah, untuk pakaian ketenaran, kesombongan. Ya, yang ketiga adalah pakaian yang menyerupai lawan jenis. Itu tidak diperbolehkan. Adapun selainnya silahkan. Ya. Nah, silahkan. Dan kata para ulama bahwa pakaian yang umum di tengah-tengah masyarakat itu lebih baik. Kita berpakaian seperti umumnya masyarakat, selama tidak menyelisih syariat, itu lebih baik, ya, daripada kita berpakaian kemudian kemudian menyelisih umumnya masyarakat. Kenapa? Itu bisa menimbulkan perkara-perkara yang tidak diinginkan, gitu ya. Iya. Jadi seorang muslim itu adalah orang-orang yang bukan selamanya pingin tidak sama dengan masyarakat, tidak. Selama hal itu baik, tidak menyelisih syariat, maka tidak masalah kita seperti masyarakat umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, ya, beberapa adab-adab Islami di dalam kita memakai pakaian. Sampun masuk Isya. Dikit lagi. Monggo Pak, sebelum kita tutup barangkali ada disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilahkan. Bok menawani wonten. Monggo. Assalamualaikum. Kaos oblong katanya ya. Gantian. Iya, kalau kaos sepertinya itu umum ya. Ya, selama perempuan itu tidak dipakai di luar rumah kan gitu ya. Di dalam rumah insya Allah nggak ada masalah gitu. Yang penting tadi, misalkan di sini ada pitanya, masa dipakai bapaknya gitu, gambarnya Hello Kitty gitu ya. Jadi selama polos misalkan atau gambar nggak ada gambar sama sekali, ya, wala alam itu termasuk kaos yang sifatnya umum kan gitu ya. Nggak ada tanda-tanda khusus ini untuk laki-laki atau perempuan kan gitu. Beda kalau rok kan gitu ya, rok itu jelas untuk perempuan. Gitu. Seperti sendal yang ada warna-warna perempuan gitu kan. Ada kecenderungan gitu ya. Iya, jadi kalau wallahu a'lam bishawab, kalau kaos oblong seperti itu yang tidak ada ciri-ciri perempuan misalkan, enggak ada masalah. Laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.